Penurunan suku bunga BI Rate 2 pekan lalu sempat membuat IHSG menanjak, tapi pada minggu lalu indeks kembali melemah. Sebenarnya akan seperti apa pergerakan pasar saham? Apa yang harus dilakukan investor di tengah kondisi valuasi yang tinggi? Berikut ini analisis IHSG dari Ferry Wong, Head of Indonesia Equity Research, Citi Investment Research. Kalau tahun ini sih saya lihat kondisi pasar Indonesia lumayan positif. Saya turn very positif waktu bulan akhir November tahun lalu. Jadi saya buat prediksi indeks itu bisa menyentuh sekitar 5.700 sampai akhir tahun 2016. Jadi waktu itu upside potensialnya cukup banyak ya, bisa 25%. Meskipun sekarang sudah tinggal ya 16-17% karena performance dari Indonesia juga cukup bagus ya. It's actually the best performing market in the world, in the region juga, in terms of US dollar return. Jadi saya lihatnya waktu bulan November tahun lalu, kenapa saya jadi turn very positive. Saya lihat katalis-katalis lainnya. Kesatu, interest rate akan turun. Kedua, BBM akan turun, fuel price akan turun karena harga oil prices kan sudah turun. Jadi pemerintah punya amunisi untuk turunin harga BBM. Ketiga, infrastruktur itu dipercepat. Dan waktu itu juga saya masih ada satu amunisi ya, tax amnesty. Meskipun ini tertunda terus ya. Tapi saya masih yakin tahun ini kemungkinan besar akan dipas. Karena ya itu lebih ke arah negosiasi politik antara pemerintah dan parlemen sih menurut saya. Construction sector itu masih sangat menarik menurut saya, karena tingkat suku bunga menurun, menurut saya itu property sector dan juga untuk consumer financing sector akan looks more interesting, karena dia punya cost of fund juga akan turun, ya karena kesatu dari pemerintah mau menurunkan lending rate, maka dari itu kita a bit cautious on the banking sector sih, karena ada pressure dari pemerintah untuk menurunkan tingkat suku bunga. Jadi hospital sector kita masih positif. Untuk semen kita tidak terlalu positif karena adanya kompetisi dari new players. Kapasitas juga bertumbuh cukup banyak. Kalau kita lihat valuasi dari Indonesian market, kita biasanya lihat dari PE. PE juga kita harus lihat secara historical dan kita harus mengeluarkan PE perusahaan yang seperti yang baru dimasukkan kan Sampurna dan Unilever, itu valuation-nya sangat tinggi. Itu 50 sampai 45 kali price to earning ratio. Jadi kalau kita take out itu, price to earning ratio untuk Indonesian market kurang lebih masih sekitar 14,3 kali. Jadi masih sedikit lebih tinggi dari rata-rata selama 5-6 tahun. Tapi kalau masukin Sampurna, weighting-nya itu 10%, itu udah langsung naik 3-4 kali lipat. Maka dari itu kalau kita take out itu masih sekitar 14 kali, masih at the average historical valuation. Kalau untuk sebagai investor kita lihat saham-saham mungkin yang big caps itu sudah cukup mahal yang consumer, ya kita going into the mid to small cap names juga masih beberapa, masih banyak yang valuation masih cukup murah. Jadi selective stock selection. Maka dari itu waktu indeks sudah menyentuh 14-15 kali atau bahkan nanti mungkin naik ke 15 kali, 16 kali. Kalau kita take out Sampurna ya, kalau kita include Sampurna, indeks sudah trading at about 17 times. Itu biasanya people moving from one sector to another sector. Jadi ada yang namanya sector rotation. Ke saham yang sektor yang masih murah atau stok yang masih murah, mereka beli di sana. Itu ya lebih untuk retail investor. Kalau untuk institutional investor, dia sih tetap masih buy and hold strategy. Ya, kalau udah kemahalan mereka baru jual.